kita mulai ya, simak presentasi dari kelompok 4. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu Tanti dan teman-teman semuanya. Ya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu sustainability dan isu lingkungan. Sebelum ke materi, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ikadek Yoga Dharma Putra dengan NIM 866. Kedua yaitu ada Puspa Maharani dengan NIM 888. Dan yang ketiga yaitu ada Nikoma Ayu Sita Dewi dengan NIM 906. Dan yang terakhir yaitu Niwayan Wulandari dengan NIM 911. Baik, di sini ada submateri yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu pelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu aturan dan etika penggunaan bahan berbahaya. Dan yang terakhir yaitu kerjasama korporat dengan NGO. Baik, materi pertama yaitu mengenai kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Isu tanggung jawab sosial perubahan atau CSR sudah cukup lama muncul di negara-negara maju. Di Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini mengalami perhatian yang cukup intens dan berbagai kalangan, yaitu seperti dari perusahaan, pemerintah, akademisi, dan NGO. Respon pemerintah terhadap pentingnya CSR ini misalnya terlihat dari dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui Kepmen BUMN nomor Kep strip 236 garis miring MBU garis miring 2003 yang mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program kemitraan dan program bina lingkungan atau disebut dengan PKBL. CSR secara harfiah adalah respon sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan dan dalam bentuk berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya menjaga lingkungan sekitar perusahaan, membangun fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan bantuan beasiswa kepada anak yang dirasa kurang mampu, hingga memberikan bantuan dana kesejahteraan masyarakat sekitar. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, sekaligus salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan didefinisikan sebagai berikut. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu salah satu BUMN di Indonesia, yaitu Pertamina, telah melaksanakan CSR di bidang kesehatan yang diberi nama Layanan Kesehatan Berbasis Bank Sampah. Bank Sampah yang merupakan salah satu program CSR Pertamina bukan hanya dilaksanakan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, kini melalui Bank Sampah, Pertamina berusaha meningkatkan kesehatan masyarakat. Skema pelayanan kesehatan berbasis bank sampah ini mulai digulirkan di Desa Majakerta melalui kegiatan menabung sampah anorganik di bank sampah. Sebenarnya, ada banyak bentuk CSR di bidang kesehatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, ketika pandemi COVID-19 seperti saat ini, perusahaan dapat melakukan CSR dengan memberi edukasi dalam bentuk penyuluhan, kegiatan masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan atau melaksanakan CSR dengan memberi kebutuhan berupa barang dan makanan yang dibutuhkan oleh tenaga medis dan masyarakat. Seperti contoh yang dilakukan oleh PT Unilever yang mendonasikan 52.000 paket makanan untuk tenaga medis secara bertahap, dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang mengirimkan 1.500 JSH herbal kepada pemerintah Jawa Timur dalam rangka menanggulangi dan menekankan angka penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu juga,
Ada perusahaan yang dianggap berhasil melakukan program CSR adalah perusahaan Danone Aqua. Danone Aqua melakukan program CSR yang disebut WOS, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan masyarakat dan berkontribusi secara aktif serta berkelanjutan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Wayan Puspa Maharani, NIM 88. Selanjutnya itu ada pelestarian lingkungan. Isu lingkungan telah menjadi perbincangan masyarakat pada berbagai lapisan, mempengaruhi masyarakat pada tingkatan lokal, nasional, maupun global. Isu lingkungan selalu mendapat perhatian yang luas di kalangan masyarakat. Permasalahan lingkungan juga semakin menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan, baik konsumen, investor, dan maupun pemerintah. Permasalahan lingkungan merupakan faktor penting yang harus segera dipikirkan mengingat dampak dari buruknya pengelolaan lingkungan semakin nyata. Sekarang ini, lingkungan dan isu-isu terkait telah banyak didiskusikan dan diperdebatkan hingga saat ini. Menurut Lindriana Sari mengungkapkan bahwa aktivitas yang dapat dilakukan sehubung dengan konservasi lingkungan adalah yang pertama, konservasi terhadap kondisi berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup dan lingkungan hidup yang berasal dari polusi udara, polusi air, pencemaran tanah, kebisingan, getaran, bau busuk, dan sebagainya. Yang kemudian, konservasi terhadap kondisi yang berpengaruh secara menyeluruh seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, serta pencemaran air laut. Yang selanjutnya, konservasi terhadap sumber daya termasuk air. Konservasi ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, mengendalikan sampah dari kegiatan produksi perusahaan, penggunaan material hasil daur ulang, dan sebagainya. Kemudian, perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan lebih memungkinkan untuk mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dibandingkan industri lainnya. Aktivitas dilakukan perusahaan kemudian dikembangkan untuk mencapai citra baik di mata para pemangku kepentingan. Program CSR salah satunya yakni terhadap lingkungan. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk pertama memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, kemudian menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya, menaati ketentuan tetap mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kemudian, program CSR lingkungan hidup penting untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan antara lain seperti polusi udara, tanah, dan air. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, polusi udara. Beberapa proses produksi menimbulkan polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, seperti menimbulkan penyakit saluran pernafasan. Polusi udara biasanya disebabkan oleh polusi kendaraan maupun polusi pabrik. Suatu perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu produk yang baik, dengan begitu mereka berusaha agar dihasilkan tidak membahayakan lingkungan. Contohnya pada perusahaan otomotif dan baja yang telah mengurangi polusi udara dan mengubah proses produksinya sehingga lebih sedikit karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Yang kedua, ada polusi tanah. Tanah tercemari oleh limbah beracun yang dihasilkan dari beberapa proses produksi. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan akan berdampak buruk bagi pertanian. Dengan begitu, perusahaan harus mempunyai strategi yang mengarah pada pencegahan terhadap polusi tanah. Misalnya, perusahaan merevisi produksi dan mengemaskan guna mengurangi jumlah limbah, menyiapkan tempat khusus pembuangan limbah pabrik, dan melakukan daur ulang guna membatasi penggunaan bahan baku sehingga tidak menjadi limbah padat.
Yang ketiga ada polusi air. Polusi air biasanya disebabkan oleh pembuangan sampah dan limbah ke sungai, danau maupun laut. Limbah tersebut akan menjadi air beracun serta mematikan organisme yang ada di dalam air. Ada dua cara untuk menanggulangi pencemaran tersebut, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan teknis. Penanggulangan non-teknis yaitu usaha untuk mengurai pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan undang-undang yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri sehingga tidak terjadi pencemaran. Sedangkan penanggulangan secara teknis misalnya dengan pengolahan limbah atau menambah alat bantu yang mengurangi pencemaran. Selanjutnya, kegiatan CSR terhadap lingkungan memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu yang pertama, pengembangan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen dan investor. Perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan akan menciptakan reputasi citra yang baik. Konsumen akan menilai perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan perusahaan yang dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan baik, sehingga akan menguntungkan konsumen dan perusahaan. Sedangkan bagi investor, perusahaan yang peduli terhadap masalah lingkungan dinilai sebagai perusahaan yang memiliki risiko yang rendah dan sangat menguntungkan bagi investor untuk mempertimbangkan investasi dalam jangka panjang. Yang kedua, mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial sekitar perusahaan. Banyaknya kasus-kasus atau berita seputar perusahaan yang kasus misconduct terhadap lingkungan sekitar area usaha bisnis yang dijalankan. Hal tersebut bisa dijadikan pelajaran berharga bagi perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang sumber daya alam seperti pertambangan, perminyakan, tekstil. Salah satu contohnya itu Pertamina. Kemudian, 3, meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan tidak mungkin bergerak sendiri dalam mengimplementasikan CSR, dibutuhkan bantuan dari pihak lain seperti masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Dengan melibatkan pihak pemangku kepentingan dalam melakukan konservasi lingkungan, maka perusahaan dengan mudah menciptakan relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut. Selanjutnya, membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Jika perusahaan melakukan CSR terhadap lingkungan, maka perusahaan tersebut memiliki kemampuan dan kesempatan untuk dalam menonjol keunggulan komparatifnya. Dengan begitu, perusahaan dengan mudah mendapatkan nilai plus yang berbeda dengan para pesaing yang tidak melakukan kegiatan CSR. Sekian representasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Itu adalah aturan dan etika penggunaan bahan berbahaya. Yang pertama itu adalah pengertian limbah B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau kita singkat dengan limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan oleh kegiatan industri, melainkan juga rumah tangga menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Kemudian, ada jenis limbah B3. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, pelarutan kerat, pencucian atau pengemasan, dan juga kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua, ada limbah dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri atau dengan kata lain, limbah ini berasal dari kegiatan utama suatu industri. Kemudian yang ketiga itu ada limbah dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya proses produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Selanjutnya adalah sifat dan klasifikasi limbah B3. Yang pertama itu adalah mudah meledak. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika ataupun kimia. Kemudian yang kedua ada limbah pengoksidasi. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya.
Kemudian yang ketiga itu mudah menyala. Limbah yang memiliki sifat mudah menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Keempat itu beracun. Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan sakit atau kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, ataupun mulut. Kemudian berbahaya. Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair maupun gas dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Kemudian korosif. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dan menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian bersifat iritasi. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit, peradangan maupun menyebabkan iritasi pernafasan, pusing, dan mengantuk apabila dihirup. Kemudian yang terakhir itu berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya itu ada peraturan terkait pengelolaan limbah B3. Dalam tuntutan hukum, limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan, perdata, dan pidana lingkungan karena cara pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, penting bagi pelaku bisnis untuk mengetahui peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang limbah B3. Adapun peraturan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 yaitu pertama ada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua itu ada PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian yang keempat ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang tata cara perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintah daerah. Kemudian ada pelaku pengelolaan limbah B3. Yang pertama itu adalah penghasil limbah B3. Adalah setiap orang yang usaha atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 atau setiap orang yang memiliki limbah B3. Kemudian yang kedua ada pengumpul limbah. B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengelolaan atau pemanfaat atau penimbun limbah B3. Kemudian yang ketiga ada pengangkut limbah, adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3. Keempat ada pemanfaat limbah B3, adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin pemanfaatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan menggunakan kembali, daur ulang, atau memperoleh kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Kemudian yang terakhir ada pengolah limbah B3, adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3. Mayoritas pabrik tidak menyadari bahwa limbah yang dihasilkan termasuk dalam kategori limbah B3, sehingga limbah dibuang begitu saja ke sistem perairan tanpa adanya proses pengolahan. Pada dasarnya, prinsip pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar dari cairan atau padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama ini, zat pencemar yang sudah dipisahkan belum tertangani dengan baik sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup. Untuk itu, limbah B3 perlu dikelola antara lain melalui pengelolaan limbah B3 sebagai berikut. Itu ada dua.
Yang pertama, reduksi limbah dengan mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan, substitusi bahan, modifikasi proses, maupun upaya reduksi lainnya. Yang kedua, kegiatan pengemasan dilakukan dengan penyimbolan dan pelabelan yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 berdasarkan acuan keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Tujuan pengelolaan B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya kembali. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya itu adalah kerjasama corporate dengan NGO, di mana yang pertama itulah pengertian NGO atau yang disebut dengan non-governmental organization adalah suatu organisasi nirlaba yang memiliki dasar kepentingan sosial dan juga lingkungan. NGO ini bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat ataupun daerah. Karena NGO merupakan perusahaan nirlaba, maka biasanya bergerak lebih kooperatif daripada komersil. Selain itu juga dapat kita ketahui bahwasannya NGO pada umumnya sangat bergantung pada performa relawan yang tidak berbayar. Oleh karena itu, masih sangat sedikit perusahaan NGO yang menyediakan lowongan pekerjaan ataupun staff maupun freelancer. World Bank mengategorikan NGO menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada NGO operasional dan juga yang kedua itu NGO advokasi. Yang pertama itu NGO operasional yang mana tujuannya adalah untuk merancang dan juga menerapkan proyek pengembangan. Yang kedua yaitu ada NGO advokasi, di mana NGO advokasi ini dibuat untuk mempertahankan dan juga memelihara suatu masalah khusus dan juga bergerak mempengaruhi kebijakan dan juga tindakan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis NGO, di mana jenis NGO dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah charitable orientation, di mana charitable orientation ini merupakan suatu jenis NGO yang kegiatannya lebih diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat miskin. Yang kedua yaitu service orientation, di mana jenis NGO ini lebih berbasis pada layanan masyarakat seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan juga perencanaan keluarga. Yang ketiga yaitu adalah participatory orientation, di mana participatory orientation ini memiliki ciri-ciri proyek swadaya yang mana keterlibatan dari masyarakat. Yang keempat yaitu empowering orientation, di mana NGO ini lebih fokus pada pengembangan pemahaman yang lebih jelas terkait dengan faktor sosial, ekonomi, dan juga politik. Selanjutnya, NGO pun dibagi berdasarkan tingkat operasionalnya menjadi 4. Yang pertama itu community based organization, yang mana jenis ini hadir karena berkembangnya berdasarkan adanya inisiatif dari berbagai komunitas seperti organisasi wanita, organisasi lingkungan, klub olahraga, dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu citywide organization, di mana salah satu lembaga penyedia bantuan untuk setiap komunitas yang berada di suatu kota. Yang ketiga itu NGO nasional, di mana NGO nasional ini yaitu berbagai organisasi yang memiliki cakupan yang luas yang ada di dalam negeri, seperti contohnya Palang Merah Indonesia dan juga lembaga layanan profesional lainnya. Yang keempat yaitu ada NGO internasional, di mana NGO internasional ini lebih fokus dalam membantu semua komunitas yang ada di seluruh dunia dan memberikan wawasan pada berbagai NGO yang lebih kecil. Nah, dari sekian banyak jenis-jenis NGO, dapat kita ketahui beberapa peran NGO untuk masyarakat, di mana NGO memiliki peranan yang penting untuk membangun masyarakat dan juga bangsa pada suatu negara, di mana NGO menerima banyak pendanaan dari perorangan, institusi, dan juga pemerintah untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Adapun 6 peran penting utama dari NGO itu sendiri. Yang pertama itu pengembangan dan juga pembangunan infrastruktur. Di sini peran NGO dalam membangun infrastruktur yaitu seperti menyediakan infrastruktur sumur ataupun
toilet umum. Yang kedua yaitu mendukung inovasi uji coba dan juga proyek percontohan. Di mana NGO mempunyai kelebihan dalam hal perencanaan dan juga penyelenggaraan proyek yang inovatif, serta secara khusus menyebutkan jangka waktu dalam mendukung penyelenggaraan proyek tersebut. Yang ketiga yaitu memfasilitasi komunikasi, di mana NGO juga dijadikan sebagai penyambung lidah, baik itu dari masyarakat ke pemerintah ataupun sebaliknya. Yang keempat yaitu adanya bantuan teknis dan juga pelatihan, di mana suatu institusi pelatihan dan lembaga NGO bisa menyusun dan memberikan pelatihan secara bantuan teknis lainnya untuk organisasi masyarakat dan juga pemerintah. Yang kelima yaitu ada penelitian, monitoring, dan evaluasi, di mana monitoring dan evaluasi yang efektif pada sifat partisipatif pada suatu proyek akan membawakan hasil yang baik untuk masyarakat dan juga staf proyek. Yang keenam yaitu ada advokasi untuk dan dengan masyarakat miskin, di mana NGO juga bisa berperan sebagai juru bicara dan perwakilan masyarakat miskin dalam suatu upaya mempengaruhi kebijakan dan juga program pemerintah. Nah, adapun beberapa faktor-faktor yang mendorong kemitraan antara NGO dengan pemerintah, yaitu yang pertama adalah networking ataupun jaringan, di mana networking atau jaringan merupakan suatu kombinasi kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan yang harus dilakukan dalam urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas dapat diselesaikan, di mana urutan-urutan kegiatan tersebut dilakukan secara logis, yaitu dimulai pelaksanaan pembinaan sampai dengan kegiatan tersebut dapat terselesaikan. Yang kedua yaitu ada cooperation, di mana cooperation adalah poin penting dalam menjalankan sebuah partnership, karena dapat kita ketahui dengan adanya jalinan kemitraan, maka tujuan dari masing-masing lembaga akan tercapai dengan mudah. Yang ketiga yaitu ada koordinasi, di mana proses dan juga upaya perubahan menuju kondisi yang semakin baik merupakan realitas yang selalu dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat itu adalah trust, di mana dalam kemitraan syarat utamanya yaitu bahwa masyarakat harus memiliki sifat yang mengakar dan juga untuk pihak lain harus responsif dan adaptif terhadap pembaruan yang sedang berjalan. Yang kelima yaitu ada capability, yaitu kemampuan, di mana yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu kemampuan dari masing-masing pihak dalam menanggulangi masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, NGO ataupun non-governmental organization sudah semakin profesional dalam kegiatan mereka, di mana aksi mereka yang besar anggaran yang besar pula, sehingga bagi NGO keterampilan mengelola kegiatan dan keuangan menjadi sangat penting. Baik ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai sustainability accounting dan isu lingkungan ya. Jadi di bagian sustainability report, kalau kalian buka nanti, nah di sana itu banyak sekali item yang melaporkan mengenai kinerja tidak hanya sosial tapi juga isu lingkungannya. Oke, dari apa yang sudah disampaikan tadi dari kelompok 4, bentar saya buka dulu. Tadi sudah dijelaskan juga mengenai bagaimana sebuah perusahaan itu nantinya juga menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan daya lingkungan tapi juga kesehatan dari masyarakat. Ya, kalau kita lihat nanti di laporan keberlanjutan yang mereka laporkan, nah di sana akan terlihat mengenai apa saja yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Bentar ya, saya akan share ke kalian. Ini saya ambil dari sebuah sustainability report. Bisa dimatikan dulu ya yang lain, kelompok 4 presentasinya.
Udah kelihatan belum? Udah ya. Oke, jadi dalam sebuah laporan keberlanjutan yang dihasilkan dari sustainability accounting, maka sebuah perusahaan juga menampilkan apa sih upaya-upaya mereka dalam hal nanti turut menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Nah, ini juga ada dicantumkan di GRI ya, beberapa standar yang berkaitan dengan occupational health and safety ya, mengenai kesehatan dari pekerja, juga layanan kesehatan kerja. Nah, itu sudah diatur di GRI standarnya, dan juga bagaimana upaya dari perusahaan tidak hanya terkait dengan pelaporan untuk menjaga kesehatan dan segala keselamatan kerja dari dalam manajemen, yaitu para pekerja, juga perusahaan juga berupaya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ya, nah ini salah satu contoh ya yang saya ambil dari sebuah sustainability report, yaitu sebuah laporan sustainability report Bank BRI di tahun 2019. Nah, jadi dalam hal menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satu contoh kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi sebuah perusahaan, dalam hal ini BRI ya, Bank Rakyat Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, memberikan bantuan, ya, misalkan memberikan mobil ambulans, peralatan kesehatan, kemudian ada acara kitanan massal, operasi bibir sumbing, donor darah, pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan gratis. Nah ini, jadi mereka melaporkan ini, dan juga nilai bantuannya berapa di tahun yang dilaporkan dalam laporan sustainability report tersebut. Secara akuntansi ada tanggung jawab yang bersifat keuangan yang dilaporkan, dan di sini angkanya dicantumkan juga senilai 44,78 miliar ya. Nah ini dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah di samping juga secara internal tentu meningkatkan kesehatan dan keselamatan dari para pekerja. Nah ini saya juga ambil dari sebuah perusahaan. Jadi secara internal kepada pegawai mereka melakukan, nah ini Bank Mandiri ya, saya ambil juga masih perbankan. Jadi kepada karyawan, nah ini mereka melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan pegawai dengan misalkan ada program, misalkan bagi yang sakit, karyawannya itu rawat inapnya itu ditanggung oleh perusahaan, ada persalinan, ada rawat jalan, kesehatan gigi, kacamata, kebutuhan khusus, kemudian asuransi jiwa pun biasanya kalau perusahaan juga memberikan, misalkan terjadi sesuatu dan menimbulkan kematian, nanti akan dibayarkan kepada pihak yang ditinggalkan atau yang diwariskan nanti, dan bantuan-bantuan lain. Nah ini dalam hal untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan ya, baik itu secara internal karena pegawai juga merupakan stakeholder dari perusahaan, juga secara eksternal yaitu masyarakat juga sebagai stakeholder dari perusahaan. Yaitu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan ya. Nah untuk isu pelestarian lingkungan, jadi ada beberapa hal karena ini terkait dengan peraturan-peraturan yang harus diikuti sebagai good corporate citizenship. Jadi mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di mana perusahaan tersebut berada, di negara mana perusahaan tersebut berada, sehingga mereka melakukan tanggung jawab secara lingkungan ya, kepada lingkungan, baik itu di mana perusahaan itu berada maupun lingkungan secara global kepada negara di mana
perusahaan atau organisasi tersebut berada. Jadi karena ada peraturan-peraturan yang sifatnya mandatori atau mengharuskan perusahaan itu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan atau isu lingkungan ya. Terutama peraturan OJK nomor 51 tahun 2017 yang terakhir itu. Kemudian apapun yang diatur melalui peraturan OJK nomor 51 tersebut adalah meliputi aspek lingkungan, yaitu penggunaan energi. Bagaimana perusahaan itu harus melakukan penghematan terhadap penggunaan energi seperti penggunaan air, listrik, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan emisi yang dihasilkan. Apapun itu sektor usaha, perusahaan-perusahaan ya harus berusaha melakukan pengurangan emisi yang dihasilkan. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya, kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian pengurangan limbah yang tadi sudah berkaitan dengan limbah yang berbahaya dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada peraturan yang harus dipatuhi. Kemudian mengenai pelestarian keanekaragaman hayati ya. Nah, ini semua berlaku pada baik itu lembaga keuangan, baik itu perusahaan itu sebagai emiten ya, ataupun perusahaan publik lainnya yang statusnya adalah perusahaan publik yang nantinya baik bisnisnya itu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan hidup ya. Itu penting sekali dilakukan. Makanya OJK sebagai otoritas yang berwenang untuk mengawasi berbagai kegiatan di Indonesia ya berkaitan dengan bisnis terutama, maka mengharuskan atau memandatorikan perusahaan-perusahaan ini melakukan kegiatan-kegiatan yang memperhatikan isu-isu mengenai lingkungan hidup. Nah, ini contoh bagaimana perusahaan itu melakukan aksi hemat energi ya. Jadi misalnya contohnya perusahaan itu menggunakan lampu menjadi yang LED sehingga hemat listriknya. Ini dilakukan di Bank Mandiri ya. Kemudian AC-nya diganti jadi AC yang hemat energi. Kemudian penggunaan material-material yang ramah lingkungan. Jadi penggunaan material kaca yang dapat mengurangi sinar UV yang nantinya menurunkan panas dalam gedung ya, sehingga penggunaan AC itu dapat dikurangi. Kemudian bagaimana pembangunan pengolahan air ya, limbah air ya, misalkan bisa nggak perusahaan itu jika menggunakan air itu nanti airnya itu di daur ulang sehingga nantinya hasil buangnya masih bisa digunakan misalkan untuk menyiram tanaman atau mencuci kendaraan dinas dan lain sebagainya. Kemudian pemasangan solar panel di beberapa gedung. Nah, ini di perusahaannya masih saya contohkan dari laporan sustainability Bank Mandiri. Jadi mereka memasang panel solar ya untuk menghasilkan nanti bisa beberapa peralatan itu menghasilkan energi listrik dari panel solar ya. Jadi pembangkit listrik tenaga matahari. Ya, di jalan-jalan juga kita lihat beberapa lampu lalu lintas juga sudah menggunakan panel solar ya, jadi tidak menggunakan listrik lagi sehingga nanti dihasilkan energi listrik dari panel solar tersebut. Nah, ini contoh dari pengurangan limbah nanti. Kalau misalkan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan manufaktur ya, pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, tentu menghasilkan limbah, tentu harus ada pengolahan limbahnya. Tetapi perusahaan jasa pun ya, misalkan sektor perbankan ini juga mereka bisa kok melakukan istilahnya pengurangan limbah dan effluent yang diwajibkan itu. Bagaimana caranya? Misalkan dengan limbah-limbah yang dihasilkan itu tidak berbahaya. Apakah nanti ada menggunakan bahan yang berbahaya atau B3 misalkan dalam proses pembersihan gedung dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Nah,
Untuk mengurangi limbah seperti misalkan kertas yang sudah digunakan, berkas yang sudah digunakan, bagaimana nantinya setelah tidak dipakai itu tidak mencemari lingkungan, apakah nanti didaur ulang atau digunakan untuk apa nanti kertasnya dan lain sebagainya. Nah, ini emisi ya, karena emisi itu ada peraturan dan hal-hal yang perlu diperhatikan karena Indonesia juga sudah menandatangani kesepakatan Paris Agreement ya di dunia. Jadi pemerintah juga turut upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya, sehingga nantinya dalam segala sektor termasuk juga perusahaan-perusahaan juga harus mengikuti peraturan dari pemerintah, karena pemerintah sudah sepakat dengan warga dunia untuk mengurangi gas emisi dan gas rumah kaca ya. Jadi untuk itu, jadi misalkan secara nyata bank-bank itu kan sekarang sudah melakukan prioritas perjalanan itu sudah dikurangi, rapat-rapat itu digunakan pakai conference ya, teleconference, pakai Zoom, pakai Meet, seperti kita kuliah sekarang secara daring. Jadi nantinya diharapkan nanti pengurangan terhadap gas CO2 yang misalkan menggunakan kendaraan menuju ke kantor cabang dikurangi, kemudian pesawat juga kan menimbulkan gas buang ketika menaik pesawat juga dikurangi karena rapatnya sudah dilakukan melalui teleconference ya. Jadi semua serba digitalisasi sehingga nasabah juga kan nanti kalian pakai mobile banking, jadi tidak perlu ke bank, jadi perlu di rumah saja. Jadi kalian akan tidak menggunakan kendaraan menuju ke bank. Nah, itu sudah cara bank untuk mengurangi emisi gas buang, yaitu CO2 yang dihasilkan dari gas buang kendaraan nasabah yang harusnya ke kantor bank untuk transaksi, sekarang sudah dipermudah melalui misalkan mobile banking, internet banking, dan lain sebagainya. Itu contoh pengurangan emisi ya. Nah, untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati ya, jadi perusahaan-perusahaan ini bisa berperan serta misalkan dalam bantuan untuk bibit yang ditanamkan untuk penghijauan ya. Jadi bersama tadi NGO ya, NGO tadi kalian non-profit organization tadi ya. Jadi misalkan tadi contohnya apa? Ada beberapa pertanyaan yang saya baca di room chat, yaitu misalkan ya sebuah yayasan, nah itu yayasan Kehati, yayasan yang bergerak dalam lingkungan hidup. Jadi perusahaan itu bekerja sama dengan yayasan yang memang sudah tahu di lingkungan hidup itu perlu apa. Jadi perusahaan itu gampang menyalurkan bantuan. Misalkan misalkan yayasan itu berada di mana? Di Denpasar. Jadi tinggal datang ke Yayasan Kehati, kemudian bertanya, saya mau membantu untuk isu lingkungan hidup. Jadi apa yang bisa diberikan bantuan? Jadi Yayasan Kehati ini yang sudah melakukan survei, yang sudah tahu medannya, lapangannya, mana yang perlu ditanamkan mangrove, misalkan haruskah di pantai mana, di pantai Serangan kah, atau di manakah yang perlu ditanamkan di hutan mangrove-nya, mungkin perlu diremajakan atau perlu ditambah tanaman mangrove-nya, sehingga bantuannya itu nanti untuk pengadaan bibitnya itu bekerja sama dengan Kehati. Yayasan Kehati yang tahu misalkan harus cari bibit di mana, kemudian harus ditanam di mana. Jadi bekerja sama dengan NGO tersebut ya, baik nasional maupun internasional ya. Jadi bibit mangrove itu di Indonesia bisa disalurkan di mana yang perlu ditanam bibit mangrove. Yayasan-yayasan NGO inilah yang nanti membantu menyalurkan bantuan. Ya, kalau misalkan perusahaan kan tidak begitu paham ya, seharusnya di lapangan itu menyalurkan bibit, misalkan mau peduli terhadap keanekaragaman hayati. Bantuannya ini saya mau plot untuk pelestarian keanekaragaman hayati, tapi saya harus berbuat apa? Jadi mereka tinggal menghubungi NGO yang paham mengenai lingkungan. Jadi
mereka nanti mendapatkan masukan, jadi kegiatannya ini di sana perlu apa yang bisa ditanam, misalkan dilestarikan tanaman mangrove dan lain sebagainya. Jadi mereka juga membantu, misalkan harus memesan bibit di mana, bagaimana nanti penanamannya, dan nanti bersama-sama nanti menanamnya juga bisa. Nah, jadi itulah ya. Nanti kalian bisa baca lagi mengenai mengapa sustainability accounting itu perlu. Jadi perusahaan itu sudah berbuat tanggung jawab ya, baik itu tanggung jawab ekonomi, sosial, lingkungan. Jadi mereka juga memerlukan sebuah pelaporan ya, karena itu sifatnya bersifat keuangan, ada biaya yang dikeluarkan, jadi perlu sebuah proses akuntansi, dalam ini akuntansi sustainability atau keberlanjutan, untuk melaporkan nantinya apa saja yang sudah dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab mereka, dan nantinya manfaat penerapan sustainability accounting ini adalah antara lain mendorong tanggung jawab entitas dalam meningkatkan transparansi lingkungan. Jadi transparan apa yang sudah dilakukan diketahui oleh para stakeholder, diketahui oleh masyarakat. Kemudian menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup. Jadi apa yang harus dilakukan? Mereka lebih tahu nantinya dengan melakukan sustainability accounting ini, ke depannya lebih terencana. Membangun citra yang lebih positif. Ya, jadi perusahaan itu sebagai good corporate citizenship mendapat tentunya citra yang positif dari masyarakat maupun dari aktivis penggiat lingkungan. Kemudian mendorong konsumen untuk membeli produk yang ramah lingkungan. Jadi sekarang ini kan ada di mana masyarakat itu sadar bahwa mereka tidak mau membeli produk-produk yang nantinya misalkan mencemari lingkungan. Mereka mencari mungkin produk-produk yang kemasannya itu dibuat bagaimana tidak mencemari lingkungan. Jadi menunjukkan komitmen entitas atau usaha perbaikan lingkungan hidup, kemudian mencegah opini negatif publik. Jadi perusahaan yang dianggap tertata kelola dengan baik, kemudian melakukan tanggung jawabnya secara sosial, secara ekonomi, secara lingkungan, maka cenderung mendapat opini yang lebih baik di mata masyarakat. Ya. Baik, izin menjawab. Baik, silakan. Pertanyaan dari Risma kebetulan sama dengan punyanya Liana. Jadi pertanyaannya, menurut kelompok kalian, mengapa perusahaan NGO masih sedikit menyediakan lowongan pekerjaan dan dari mana pendanaan NGO? Mengapa perusahaan NGO masih sedikit menyediakan lowongan pekerjaan, yaitu karena kurang tahunya masyarakat akan kinerja NGO dan memandang gaji rendah karena bersifat sukarela. Kemudian dari mana pendanaan NGO, yaitu anggaran tahunan yang diperlukan untuk sebuah NGO bertaraf internasional saja, bahkan bisa mencapai angka ratusan juta dolar Amerika. Untuk itu mereka harus melakukan penggalangan dana untuk eksistensi dan keberhasilannya. Sumber pendanaan lain yang bisa mereka dapatkan adalah iuran anggota, penjualan barang atau jasa, bantuan perusahaan swasta, yayasan filantropi, serta sumbangan dari masyarakat sipil. NGO juga bisa menerima dukungan dan juga bantuan dana dari pemerintah tanpa ada perjanjian. Dalam hal ini pemerintah hanya akan memberi sumbangan tanpa ada hak untuk menuntut apapun atau mengendalikan NGO. Sekian. Nah, biasanya NGO tersebut sumber dananya biasanya ya tadi sudah dijelaskan ya, ada donatur tetap biasanya yang misalkan orang-orang yang memang juga cinta terhadap lingkungan yang menyisihkan sebagian penghasilan mereka yang tetap untuk disumbangkan ke misalkan NGO yang peduli terhadap lingkungan, atau perusahaan-perusahaan yang rutin dana CSR-nya memang diberikan sebagian untuk perusahaan NGO yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Jadi justru bahkan dari luar negeri ya biasanya banyak dana-dananya yang masuk ke lembaga-lembaga NGO tersebut, karena di luar sana banyak orang yang peduli sekali terhadap lingkungan. Ya mungkin karena
takut bahwa bumi ini kan sudah semakin lama semakin rusak ya. Kalau nggak kita yang peduli, nanti siapa lagi generasi yang akan datang akan lebih tambah merasakan efeknya yang lebih berat lagi kalau semakin rusakan begitu. Seperti emisi gas rumah kaca ya, itu akan menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global berarti suhu udara di seluruh dunia, hampir seluruh dunia akan meningkat. Jika tidak semua warga dunia peduli terhadap efek rumah kaca tersebut, jadi nantinya cuaca bumi ini semakin lama semakin panas. Kalian pernah dengar, bahkan pernah nonton ya, di kutub utara kan esnya, kutub selatan tuh esnya sudah mencair ya. Banyak yang sudah mencair, jadi suhunya kita semakin panas udaranya, apalagi di musim kemarau. Coba kalian rasakan kan panas sekali. Sekarang masih mending, masih dalam pancaroba dari hujan menuju ke menuju ke panas. Dan di awal-awal ini biasanya masih awal-awal tahun ini masih hujannya masih, jadi cuacanya masih lumayan bagus. Tapi ketika nanti sudah musim kemarau kan panas sekali ya. Bahkan di Jayawijaya, di Irian yang memang tertutup salju abadi pun saljunya itu katanya sudah mulai mencair ya. Kalau kalian mengikuti nanti di puncak-puncak gunung yang memang biasanya tertutup salju, nah sekarang sudah seperti dulu lagi saljunya. Itu pemanasan global, efek rumah kaca. Pertanyaan selanjutnya, anggota, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gede Ferry Andika. Jadi pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah setiap perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah B3? Jawaban menurut kelompok kami, ya, jadi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 itu wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Setiap orang yang dimaksud di sini adalah baik itu seseorang ataupun badan usaha. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu ada pelaku pengelolaan limbah, ada penghasil limbah, ada pengumpul limbah, ada pengangkut limbah, dan ada pemanfaat limbah, serta yang terakhir ada pengolah limbah, di mana masing-masing pelaku dari pengelolaan limbah B3 ini harus mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Seperti itu yang bisa kita jawab, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi ada penghasil, ada pengumpul, ada pengangkut, ada pemanfaat limbah, ada pengolah limbah, dan penimbun limbah. Ini semua termasuk ke pelaku pengelolaan limbah B3 ya. Jadi sifatnya itu karena berbahaya, nah ini diatur oleh peraturan perundangan. Jadi ada misalkan mudah meledak, jadi mengandung pengoksidasi, jadi bisa menghancurkan mengkaratkan besi, itu kan pengoksidasi ya, mudah menyala, beracun, berbahaya, korosif, nanti bisa mengiritasi kulit dan sebagainya. Itu termasuk yang berbahaya bagi lingkungan, juga termasuk limbah B3. Jadi ada peraturan perundangan yang berkaitan dengan itu, sehingga setiap perusahaan itu biasanya wajib melaporkan ya, dalam pengolahan limbahnya itu di laporan sustainability report-nya mereka melaporkan apa sih upaya yang mereka sudah lakukan dalam mengatasi limbah yang mereka hasilkan, baik itu termasuk kategori B3 atau tidak. Ya, apalagi B3, nah itu wajib. Kalau kalian cari ke perusahaan manufaktur, laporan sustainability report-nya mungkin dijelaskan, karena mereka menghasilkan limbah kan ya, seperti tambang, nah itu yang langsung mengeksploitasi alam, itu juga cenderung ada limbah B3-nya, dan mereka melaporkan apa saja yang sudah dilakukan berkaitan dengan pengolahan limbah B3 mereka. Jadi kalian bisa langsung lihat di sustainability report-nya. Nah, karena kalau kalian lihat sektor jasa, sektor manufaktur, sektor tambang, itu pasti ada topik materialnya tuh beda-beda yang mereka laporkan di sana. Nah, itu menariknya kalau di sustainability report, jadi setiap perusahaan itu beda topik material yang mereka anggap penting untuk dilaporkan. Kalau di laporan keuangan kan cenderung sama ya, ada laporan perubahan modal, ada laporan
laba rugi. Nah, itu catatan atas laporan keuangan semua sudah standar. Tapi kalau di laporan sustainability report untuk sektor industri yang berbeda itu cenderung topik material yang mereka laporkan tuh bisa beda. Ya. Oke. Lanjut lagi, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Made Wulandari, yaitu pertanyaannya sifat sebagai kelompok ekologis maupun konservasionis memposisikan NGO lingkungan sebagai agen perubahan dalam masyarakat melalui beberapa aksi yang dilakukan, baik yang bersifat sosial maupun politik. Apa perbedaan NGO lingkungan sebagai agen perubahan dalam masyarakat yang bersifat sosial dan politik? Coba jelaskan. Jadi jawabannya itu sifat sebagai kelompok ekologis maupun konservasionis memposisikan NGO lingkungan sebagai agen perubahan dalam masyarakat melalui beberapa aksi yang dilakukan, baik yang bersifat sosial maupun politik, di mana secara sosial organisasi lingkungan berperan sebagai aktor dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada publik mengenai pentingnya memelihara kelestarian lingkungan bagi kelanjutan pembangunan. Dalam hal ini menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijaksana memanfaatkan lingkungan menjadi tujuan. Sedangkan secara politik, gerakan lingkungan dilakukan untuk mengubah paradigma pemerintah yang cenderung lebih meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menyampingkan aspek lingkungan, di mana tidak sedikit infrastruktur dibangun tanpa memperhatikan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga nanti yang mengakibatkan kualitas lingkungan menurun, bahkan mengalami kerusakan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Laras. Saat ini sudah terjadi beberapa kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang sudah ada undang-undang mengaturnya. Menurut kelompok kalian, seberapa besar perusahaan-perusahaan sudah merespon peraturan mendukung untuk melindungi lingkungan di Indonesia? Bu, saya boleh nambahin sesuatu tidak? Boleh, untuk menyangkut pertanyaan dari Lara. Silakan. Saat ini kan untuk limbah plastik itu lebih rentan dan lebih banyak sampah plastik untuk hari ini. Nah, di mana PT Unilever ini sudah mengurangi atau membuat kebijakan less plastik, dan sudah di mana Unilever ini juga sudah melakukan kampanye yang itu edukasi tentang bijak plastik. Kan sudah ada tuh iklan-iklannya tuh yang bijak plastik yang di pantai tuh. Kemudian di mana terdapat juga emisi untuk rumah. Nah, infrastruktur hijau. Di mana Unilever ini juga sudah menggunakan atau mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan panel surya dan energi biomasa. Dan sisanya tuh masih banyak lagi, seperti ada bank sampah. Kemudian ada juga pengolahan limbah. Ya, pengolahan limbah air, dan setiap brand-brandnya juga dia sudah mengurangi sampah-sampah plastik atau inner box-nya yang menyebabkan ini lingkungan rusak atau limbah plastik. Seperti ini ada brand Bangau menggunakan kemasan botol yang dari 100% bahan plastik PET atau daur ulang. Ya. Nah, sekian. Terima kasih. Jadi plastik daur ulang ya, yang bisa didaur ulang. Kemudian ada juga plastik yang bisa hancur ya, dalam artian bisa ramah lingkungan lah. Kalau dibuang ke lingkungan nanti dia bisa hancur ya, menjadi terurai gitu. Jadi tidak seperti dulu kan plastiknya kalau misalkan kalian timbun di tanah itu sampai sekian tahun juga masih pilah gitu istilahnya, masih ada plastiknya, bentuk plastik. Tapi kalau misalkan plastik yang sekarang itu yang ramah lingkungan itu kalau misalkan ditimbun di tanah dia hancur nanti, terurai. Jadi tidak mencemari tanahnya jadinya. Ya. Oke.
Masih ada pertanyaannya yang belum dijawab anggota? Sudah semua? Sudah Oke. semua. Kalau sudah semua, nah itulah yang semoga nanti bisa dipahami bahwa sustainability accounting itu sekarang itu penting karena juga dengan melakukan pelaporan apa saja sih kegiatan nanti yang berkaitan dengan menjaga, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga dan melestarikan lingkungan, semua sudah harus dilaporkan ya secara akuntansi melalui sustainability accounting ini karena ada biaya tentunya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya kan. Jadi perusahaan itu menyisihkan sebagian laba digunakan untuk corporate social responsibility, salah satunya kepada kesehatan masyarakat dan juga kepada lingkungan, dan itu harus dilaporkan secara akuntansi. Nah, akuntansinya inilah sustainability accounting. Laporannya nanti sustainability report yang bisa nanti digunakan sebagai bentuk tanggung jawab, laporan tanggung jawab yang sudah dilakukan, transparansi apa saja kegiatan yang sudah dilakukan, jadi masyarakat tahu, stakeholder tahu apa saja sih yang sudah dilakukan. Kalau tidak kan masyarakat tidak tahu ya, kalau tidak dipublikasikan melalui sebuah pelaporan. Kita aja kalau nggak baca sustainability accounting reportnya, nggak tahu kan apa saja yang dilakukan tadi oleh Unilever, walaupun mungkin sebagian sudah dipromosikan melalui surat kabar, media massa, melalui televisi, iklan-iklannya, tapi kan kita tahunya sepotong-sepotong, nah itu sekian detik biasanya iklan, jadi tidak bisa mendetail. Nah, melalui pelaporan ini, jadi masyarakat tahu, tinggal buka webnya, jadi apa saja sih yang berkait dengan lingkungan yang dilakukan. Jadi kalau masyarakat itu tidak ragu-ragu lagi membeli produk dari perusahaan yang sudah misalkan ramah lingkungan, jadi kalian tidak ragu-ragu lagi bahwa kalian dengan membeli produk ini juga peduli terhadap lingkungan kan gitu, dalam secara tidak langsung seperti itu karena produk-produknya sudah ramah lingkungan. Sudah kelihatan barcode-nya? Silakan absen. Oke, yang belum absen nanti kita absen sama-sama ya setelah selesai temennya scan barcode absennya. Yang sudah absen silahkan ya. Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan.